Hai saudara, saya masih ada di Pulau Bali dan saat ini saya lagi mau menikmati kopi saudara, dan saya ada di satu tempat ya sekitaran Ubud saudara, Kopi Luwak. Ya, dan saudara, menurut saya hidup itu saudara mau tidak mau harus melewati penderitaan, melewati banyak kesakitan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan penderitaan. Setuju nggak saudara? Ya, entah itu dia orang kaya, orang terkenal, saudara, orang berpengaruh, pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan atau kesakitan, saudara. Ya, mungkin hari ini juga ada di antara kita yang lagi sedang menderita. Penderitaan itu bisa terjadi karena kesalahan diri sendiri, atau banyak juga penderitaan yang kita alami karena kesalahan orang lain, saudara. Dan masalahnya kita tidak bisa menentukan apa yang akan datang. Penderitaan yang seperti apa yang akan datang menimpa kita. Kita tidak bisa memilih, saudara. Tetapi kita bisa menentukan reaksi kita, saudara. Apa yang perlu kita buat, bereaksi seperti apa pada waktu penderitaan itu datang. Saya dulu berpikir tergantung dari perbuatan saya atau aksi saya. Kalau saya baik, maka orang lain juga baik dong. Ya, tetapi ternyata walaupun saya sudah baik, saudara, masih bisa dijahatin oleh orang lain loh, saudara. Nah, reaksinya tentunya kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan atau kita mau tetap baik, saudara. Itu tergantung diri sendiri, betul ya? Kita bisa menentukan reaksi kita sendiri, saudara. Karena menurut saya kesakitan, penderitaan itu biasa, saudara. Kita saja lahir lewat penderitaan. Ya, mama kita menderita waktu mengandung, melahirkan kita. Jadi kita ada hari ini, kita lahir karena penderitaan, saudara. Lewati penderitaan. Ya, mama kita bertahan melewati sakit segala macam, saudara, karena dia punya pandangan ke depan bahwa dia akan mempunyai seorang anak yang tentunya dia inginkan dan dia rindukan. Sehingga efek hamil, entah itu muntah, enak, pusing dan sebagainya, dia tidak terlalu saudara fokus ke sana, tapi dia mau lewati semuanya itu karena dia inginkan buah hati. Setuju ya? Juara-juara saja pasti melewati begitu banyak saudara penderitaan dan kesakitan. Dengan latihan yang begitu rupa, saudara, ya harus disiplin yang begitu rupa. Nggak mudah saudara untuk bisa menjadi juara. Tetapi apabila dia bisa lewati semuanya, maka kemungkinan dia bisa menjadi juara. Saudara, bila penderitaan datang, kita jangan kecewa, saudara. Karena penderitaanlah yang membuat kita menjadi kuat. Penderitaanlah yang membuat kita menjadi pintar. Seperti seorang anak lagi menghadapi ujian. Maka orang tuanya, saudara, itu tidak bisa membantu anak itu untuk menyelesaikan ujiannya. Tetapi orang tuanya bisa, saudara, membantu, saudara, untuk supaya anak itu siap menghadapi ujian. Dengan apa? Ya, menyiapkan soal-soal ujian untuk anak itu belajar, membantu anak itu belajar sehingga ya anak ini nanti akan siap mengalami ujian. Jadi saudara, penderitaan juga saudara itu membuat kita menjadi pintar. Seperti seorang anak yang menghadapi ujian, bila dia lulus maka dia naik kelas, saudara. Ya, saya jadi teringat yang namanya penderitaan itu tidak lepas dari sebuah mutiara. Karena mutiara menurut saya adalah hasil dari sebuah penderitaan. Saya memakai kalung mutiara, saudara. Ya, ini mutiara yang saya kenakan. Dan sudah lihat mutiara ini, saudara. Ya, mutiara ini sebetulnya terbentuk begitu ajaib, saudara. Ya, dari sebuah pasir yang masuk, saudara, ke tiram. Jadi saudara, sebuah tiram ya dimasuki oleh sebuah pasir yang kecil. Tetapi saudara, pasir yang kecil itu membuat iritasi, membuat sakit banget karena tiram itu sangat lembut, saudara.
Sehingga pasir yang ada di tubuh tiram, saudara, itu membuat dia tidak nyaman, membuat kesakitan, dan mau tidak mau, saudara, maka tiram mengeluarkan sebuah zat, saudara, yang namanya zat nakreh. Zat ini adalah melapisi, saudara, pasir yang ada di tubuhnya dengan tujuan melindungi supaya tiram itu tidak lagi merasakan sakit. Tapi apa yang terjadi, saudara, ternyata tidak menolong banyak. Ya, dia masih merasakan ketidaknyaman, masih merasakan sakit, sehingga akhirnya tiram itu terus mengeluarkan zat itu, saudara. Lapisan demi lapisan dibungkus pasir itu dengan zat yang dikeluarkan dari tubuh tiram itu, selapis demi selapis, saudara, bertahun-tahun, cukup lama. Saya percaya untuk mendapatkan sebuah mutiara yang seperti ini, saudara, ini butuh waktu cukup lama. Tidak bisa dalam 1-2 bulan, saudara, tapi butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, saudara, sehingga menghasilkan sebuah mutiara yang indah, bulat, saudara, dengan warnanya yang bagus, saudara. Ya, dan saudara tahu, saudara, sehingga akhirnya pasir tertutup oleh zat yang dikeluarkan oleh tiram itu. Ya, zat itu terdiri dari kalsium karbonat, saudara, ya, yang membungkus lapis demi lapis, saudara, sehingga akhirnya bentuk, ya, mutiara yang terbentuk dari pasir yang dilapisi oleh tiram akhirnya menjadikan sebuah mutiara. Jadi menurut saya mutiara tidak lain tidak lebih dari sebuah penderitaan. Saya suka pakai ini karena mengingatkan saya akan penderitaan. Bukan penderitaan saya, tapi penderitaan Yesus. Nah, saudara, nggak kebetulan kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 21. Bagaimana 12 gerbang Yerusalem, saudara, itu terbuat dari mutiara. Ya, jadinya, saudara, respon kita di dalam waktu kita mengalami penderitaan itu sangat penting, saudara. Seperti sebuah tiram yang bertahan sampai mutiara terbentuk bagus, saudara. Dia bertahan di dalam penderitaan dan kesakitan. Mungkin kesakitan yang kita alami itu berupa sakit penyakit, sekolah, studi, pekerjaan, atau mungkin rumah tangga. Tapi ketahuilah, tidak selamanya penderitaan kesakitan itu menetap dalam hidup kita. Ada satu waktu semuanya akan hilang dan lenyap, saudara. Ya, nah, jadinya ada sesuatu yang berharga dari sebuah penderitaan. Kenapa kita harus menderita? Pasti rasa sakit yang kita alami itu memiliki tujuan, saudara. Paulus menyimpulkan sendiri bahwa duri, ya, saudara, sakit itu dimaksudkan untuk Paulus, saudara, tidak menjadi sombong. Coba perhatikan, saudara. Di Filipi, Paulus dan Silas dipukuli di penjara. Jadi berita-berita utama hari-hari itu, saudara, orang membicarakan bagaimana Paulus dan Silas, saudara, itu dipukuli di penjara. Tahu banget, saudara, karena Paulus dan Silas bercerita tentang Mesias, tentang Yesus. Bagaimana mereka bernyanyi, saudara, di tengah malam, terjadi gempa bumi dan pertobatan, sipir penjara, saudara, bagaimana itu membuat heboh karena itu alam mujizat yang besar, saudara. Ya, waktu Paulus dan Silas berteriak minta dilepaskan, mereka berdoa. Dan benar-benar mereka dilepaskan dengan cara yang supernatural, dibebaskan begitu rupa. Maka kabar baik Injil itu meledak dan orang mendengar akan Kristus Yesus. Nah, akhirnya, saudara, ya, Paulus ini bisa berhasil berkhotbah sampai 2 tahun lamanya. Semua orang mendengar. Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi 2 tahun Paulus berkhotbah dan banyak orang boleh bertobat. Tapi tiba-tiba dalam waktu singkat ada kerusuhan, saudara. 25.000 orang memadati teater di mana waktu itu Paulus, saudara, sedang bercerita tentang Injil. Mereka 25 orang itu teriak-teriak tidak setuju karena pesan dari Paulus yang mengancam penyembahan mereka kepada Dewi Artemis, saudara.
Dan saudara, apa yang terjadi? Saudara, ribuan orang mendengar bagaimana Paulus berkhotbah tanpa direncanakan. Dan saudara, khotbah 25 orang itu terjadi dalam satu hari. Dan saya percaya pada waktu itu begitu banyak orang mendengar, 25.000 dalam satu hari mendengar berita Injil. Dan saya pikir itu lebih banyak daripada yang dikerjakan Paulus dalam penginjilan selama 2 tahun. Penderitaan Paulus ada tujuannya supaya kabar Injil diberitakan begitu rupa. Amin, saudara. Nah, saudara, jadinya kita harus bisa melihat tujuan daripada rasa sakit kita. Tetapi ingat, saudara, jangan pernah coba-coba menjelaskan penderitaan seseorang atau rasa sakit seseorang itu karena Tuhan. Itu karyanya Tuhan membuat kita menderita. No, saudara. Tidak bijaksana sekali kalau kita berkata penderitaan itu didatangkan oleh Tuhan. Dan juga saudara, jangan memberitahu kepada mereka, saudara, atau memberitahu Tuhan, Tuhan jangan beri aku penderitaan yang lebih lagi loh. Jangan ya Tuhan, aku nggak sanggup. Saudara, saya pikir saudara, Tuhan itu maha tahu dan kita tidak perlu memberitahu Tuhan. Jadi apa yang perlu kita kerjakan, saudara, di tengah rasa penderitaan dan sakit kita, saudara, mari ya kita temukan tujuan dari rasa sakit kita. Karena waktu kita tahu tujuan rasa sakit kita, saudara, membuat kita menjadi dewasa. Amin, saudara. Ini hanya bisa dipelajari, saudara, dari kelas penderitaan. Orang-orang yang pernah menderita, saya akan temukan dia dewasa di dalam Tuhan. Dia sabar, dia lebih banyak mengampuni karena dia menjadi orang yang suka pengampun. Model kayak saya, saudara, wow, dulu orang yang keras, kasar, saudara. Iya, mungkin orang katakan saya galak, saudara, karena saya nggak suka orang yang lembut, berarti nggak suka dengan orang yang kerjanya lama, saudara, lamban. Saya ingin mereka kerja itu cepat. Ya, karena saya merasa diri saya kalau kerja itu cepat, saudara. Jadi saya ingin juga, saudara, orang-orang yang ada bersama saya juga, saudara, tidak lamban, tapi cepat bereaksi, berespon cepat. Tetapi penderitaan yang saya alami mengajarkan saya, membuat saya lebih sabar. Ternyata apa yang harus saya lewati dalam hidup saya, penderitaan saya membuat saya lebih gampang mengampuni dan tidak lagi suka menghakimi, saudara. Jadi saya tahu penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya itu pasti ada tujuannya. Ya, nah saudara lihat, sewaktu kita tahu penderitaan kita ada tujuannya, maka kita akan bertahan. Saudara, bertahanlah kalau saudara dalam penderitaan. Karena mungkin saudara, ya, sudah semakin dekat Anda akan terbentuk seperti mutiara. Kita tidak tahu lapisan keberapa, saudara, sehingga mutiara itu terbentuk dengan sempurna. Mungkin saudara, itu tinggal selapis lagi dan kemudian sempurna menjadi mutiara yang cantik, indah. Kita juga tidak tahu penderitaan kita, saudara. Mungkin tinggal sedikit lagi dan kita akan dilepaskan, dibebaskan, dan kita akan menikmati, saudara, kemerdekaan atau kebebasan dari penderitaan dan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Untuk itu saya mau berkata, mari kita bertahan. Sebagaimana Kristus Yesus sudah memberi contoh yang luar biasa. Bertahan waktu menderita di salib, bertahan waktu diolok-olok, bertahan waktu menerima aniaya. Bertahan dan bertahan, saudara. Karena Kristus tahu ada tujuannya, yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Jadi saya berdoa, biarlah kita boleh tetap bertahan, saudara. Amin. Penderitaan diizinkan Tuhan, pasti ada tujuan. Jadi buat kita yang hari ini sedang menderita, saya mau katakan bertahan. Amin. Dari tempat sini, saudara, saya mau katakan shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua. Amin.